Sobat Milenial, Jakarta baru saja bertambah usia yang ke-495, tepatnya di 22 Juni 2022 lalu. Namun, dalam ulang tahun kali ini, masyarakat Jakarta bukannya dihadiahi oleh keasrian, melainkan sebuah polusi udara yang dapat menjadi racun bagi tubuh manusia. Bahkan ini dijuluki sebagai pembunuh senyap. Lantas, bagaimana hal ini bisa terjadi? Meskipun pada masa PPKM pada tahun 2020 hingga April 2022 kemarin, udara Jakarta terasa segar karena memang kala itu aktivitas masyarakat berkurang, bahkan jalanan ibu kota cenderung sepi. Tetapi pada beberapa bulan terakhir, yaitu Mei dan Juni 2022, kualitas udara di Jakarta kembali terperosok masuk ke dalam urutan 10 besar kota dengan udara terburuk yang merujuk pada data dari situs iqr.com. Kembalinya aktivitas para pekerja di pusat bisnis ibu kota menjadi salah satu faktor hal ini terjadi. Hal ini pun seiring dengan emisi gas karbon yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor yang tiap harinya membadati jalanan ibu kota. Nyatanya, emisi gas karbon ini pun datang dari kawasan industri yang mengelilingi Jakarta. Kalau kita mau ikut klaimnya pemerintah, jelas ya dari kendaraan bermotor. Cuman emang nggak dari situ doang, jadi ada sektor lain, kayak misal dari fasilitas industri. Nah itu ada 136 fasilitas industri di Jakarta, sama dalam radius 100 km dari perbatasan Jakarta. Itu termasuk pembangkit listrik tenaga batu bara. Nah ini hal yang belum banyak dapat perhatian dari pemerintah. Terus juga kurangnya RTH, Jakarta itu masih kurang banget RTH-nya itu masih kurang dari 15% malah. Pembakaran batu bara dari pembangkit listrik tenaga uap pun menjadi penyebab buruknya udara Jakarta. Ada 10 PLTU bertenaga batu bara yang berpotensi menyumbang polusi udara di ibu kota. Polusi juga nyatanya dihasilkan dari aktivitas konstruksi yang masih banyak terjadi di kota ini. Partikel-partikel tanah dari aktivitas konstruksi ini tersuspensi ke udara dan menjadi penyebab pencemaran udara. Ya, jadi memang itu selalu berupa kombinasi antara faktor tentu saja meteorologi ya, kondisi cuaca, dan juga dari sumber emisinya itu sendiri. Jadi kalau dari sumber emisinya ya kita mengetahui dari berbagai sumber polusi udara itu, partikulat itu bisa dari sumbernya dari kendaraan, juga dari industri seperti itu ya, jadi dari pembakaran seperti itu. Nah itu yang dapat menjadikan sumber dari emisi polusi udara, polutan. Kita secara khusus membedakan itu kalau sudah di atmosfer memang tentunya tidak bisa, kecuali kita mengukur langsung dari sumber-sumber misalnya di cerobong, di knalpot seperti itu. Tapi secara umum ini kan pembakaran dari artinya bahan bakar fosil ya, entah itu misalnya ada dalam hal ini BBM gitu, ada juga ya misalnya batu bara misalnya seperti itu, yang semuanya adalah bahan bakar fosil yang dapat mengeluarkan partikulat. Nah jadi secara keseluruhan itu terakumulasi yang terukur di atmosfer itu. Jadi memang semuanya berkombinasi, kontribusinya itu ada masing-masing ya. Kita tidak membedakan karena kita tidak mengukur langsung di sumber-sumbernya itu, entah itu di dekat knalpot ataupun di cerobong ataupun di pembakaran seperti itu, tapi yang terakumulasi di atmosfer seperti itu. Tapi semuanya berkontribusi ya sebenarnya. Masih banyak hal yang menjadi penyebab polusi udara di Jakarta, seperti pembakaran terbuka biomasa hingga debu jalan beraspal. Dampak dari polusi ini pun begitu menghantui kesehatan masyarakat Jakarta yang kini baru menikmati kembali beraktivitas.
kayaknya semenjak ada kebijakan yang back to normal yang udah bisa untuk kerja seperti kantor lagi, kayaknya makin buruk ya Mas, karena juga udah jalanan macet, jadinya polusinya itu makin meningkat. Kemarin itu WFH tuh sempat membaik sih polusi udaranya, mungkin solusinya diberlakukan lagi WFH kali ya. Karena kan nggak macet berkurang, polusi juga makin berkurang. Tidak sedikit masyarakat yang salah kaprah memahami kualitas udara di Jabodetabek. Hasil riset dari startup Nafas sepanjang 2021 menyebutkan sebanyak 74% warga Jabodetabek yang menganggap udara pagi lebih baik dibandingkan waktu lain. Jadi ada dua pola. Bisa polanya secara diurnal harian gitu ya. Pagi hari tinggi, misalnya sore hari itu berkurang. Karena biasanya kalau sekarang ini kami juga ada pemantauan di situ, terlihat ada jam-jamnya seperti itu, jam-jam pengamatan, dan itu konsentrasi tinggi itu di pagi hari. Karena kondisi meteorologinya pada pagi hari itu biasanya udara masih bercampur dengan uap air seperti itu di bawah, lapisan bawah. Nah, seperti itu yang menyebabkan dia tidak terangkat ke atas ke udara bebas seperti itu, sehingga terukur oleh alat di situ tinggi. Nah, biasanya nanti pada siang hari udara itu tercampur. Nah, dia karena ada mulai angin juga cukup mulai berhembus, matahari bersinar, kemudian uap-uap air juga menghilang. Nah, itu bersamaan dengan juga menghilangnya atau berkurangnya konsentrasi dari partikulat itu. WHO pun menyebutkan 9 dari 10 orang menghirup udara yang tercemar, baik di dalam maupun luar ruangan. Polusi udara juga menyebabkan 7 juta kematian setiap tahunnya. Beberapa penyakit pun menghantui warga Jakarta, seperti penyakit kardiovaskular, asma, bronkitis, kanker paru, hingga terparahnya kelahiran prematur. Pagelaran ajang balap mobil listrik internasional Formula E-Prix yang digelar pada awal Juni 2022 menjadi salah satu bentuk kampanye yang dilakukan Pemprov DKI dalam menangani polusi udara yang sejalan dengan program Jakarta Langit Biru. Tidak hanya itu, kini Pemprov DKI Jakarta mengoperasikan bus listrik sebagai transportasi massal dan mobil listrik yang dioperasikan secara pribadi maupun komersial sudah mulai banyak menjamur di jalanan ibu kota Jakarta. Yang secara langsung mempengaruhi kesehatan manusia itu adalah PM2,5 tadi. PM2,5 partikulat meter dengan ukuran 2,5 mikron. Karena dia cukup kecil, ya, cukup halus, bisa terhirup oleh sistem pernapasan kita. Gitu. Nah, itu yang kita katakan itu cukup berbahaya untuk langsung ke kesehatan kita. Ada juga yang agak lebih besar ya ukuran partikelnya, juga kita mengukur juga biasanya seperti itu PM10 ya itu ukurannya. Tapi yang secara langsung berdampak ke kesehatan, utamanya ke pernapasan gitu, itu yang ukuran partikel PM2,5 itu. Kendaraan listrik kita belum melihat itu jadi solusi buat buat masalah lingkungan ya. Karena meskipun dia listrik, cuman listriknya lagi-lagi masih dari batu bara. Dari ngambil listriknya itu masih dari bahan bakar fosil. Jadi sampai sekarang kita belum melihat bahwa perkembangan mobil listrik itu akan memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Polusi udara menjadi salah satu prioritas pemerintah DKI Jakarta yang harus segera ditangani. Dengan begitu, kebijakan dan kegiatan pembangunan dapat diarahkan untuk mengurangi polusi.